إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan banyak sekali kebaikan dan kebahagiaan kepada kita. Semoga karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala ini menjadi jalan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jalan untuk kita istiqamah memegangi agama kita sampai ajal menjemput kita. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya, kita wajib merawatnya, menjaganya, kita wajib mensyiarkannya adalah nikmat azan. Nikmat azan yang merupakan panggilan untuk kita salat. Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengkaruniakan media untuk memanggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salat itu adalah dengan azan. Di dalam azan terkandung kalimat-kalimat yang mulia, terkandung kalimat-kalimat agung, terkandung kalimat-kalimat yang memiliki fadilah, terkandung kalimat-kalimat yang memiliki makna-makna. Dan itu kita dengarkan dan seluruh umat manusia dengarkan minimalnya satu hari satu malam 5 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka untuk menghayati, untuk mentadaburi kalimat-kalimat azan tersebut. Sehingganya lebih parah di antara mereka yang tidak menggunakan akalnya untuk mentadaburi dan menghayati kalimat-kalimat azan itu, justru menjadikan azan sebagai bahan candaan, azan sebagai bahan olok-olokan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba, dzalika bi annahum qaul la ya'qilun." Orang-orang itu apabila, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, apabila diserukan kepada mereka azan, dipanggil mereka untuk salat, ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Mereka menjadikan kalimat-kalimat azan itu sebagai bahan olok-olokan dan bahan candaan. Kenapa? Dzalika bi annahum qaul la yaqilun. Hal itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Kaum yang tidak menggunakan akal mereka untuk menghayati dan mentadaburi kalimat azan. Seandainya seseorang di hari kiamat nanti datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian dipastikan dia harus masuk neraka. Dia tidak beriman. Dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak mengagungkan Allah. Dia tidak mengikuti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia di hadapan Allah mengatakan, niat saya juga pengen bahagia. Cita-cita saya juga pengen selamat, pengen bahagia. Tapi saya tidak tahu jalannya ya Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena azan yang menerangkan jalan kebahagiaan sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperdengarkan dengan suara yang keras yang menjangkau berbagai tempat 5 kali minimalnya dalam satu hari semalam. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan di antara kalimat azan itu hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan, marilah kepada kesuksesan, marilah kepada beruntungan, marilah kepada keselamatan, marilah kepada kebahagiaan. Tapi kalimat hayya 'alal falah ini tidak serta-merta di awal azan. Dia berada sebelum azan itu ditutup dengan takbir dan kalimat ikhlas la ilaha illallah. Mengisyaratkan kepada kita wallahu a'lam bahwa untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, kemenangan dan keselamatan, dia mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ditandai dengan Allahu Akbar. Dia mesti bersyahadat la ilaha illallah, dia mesti masuk Islam, dia mesti bertauhid. Berikan segala ibadahnya lahir batin hanya kepada Allah satu-satunya. Dia mesti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditandai dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat itu dia mesti mengerjakan amal saleh. Dan paling terdepannya amal saleh itu adalah salat, ditandai dengan hayya 'alas shalah. Sehingganya kalau ada orang yang tidak menempuh jalan-jalan kebahagiaan ini dengan dalih dia tidak tahu, tidak diterima lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak akan langgeng sampai di akhirat kecuali dia tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mati mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya setelah hayya 'alal falah diulang lagi Allahu Akbar dan ditutup dengan la ilaha illallah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau mengajarkan agar idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Siapa yang mendengar azan, dia tirukan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab dikecualikan pada kalimat hayya 'alas shalah. Maka dia jawab la haula wala quwata illa billah. Karena kita ini tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun untuk memenuhi panggilan salat itu kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di kalimat hayya 'alal falah. Dalam hadis Umar tersebut Nabi ajarkan kita membaca la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak akan bisa meraih keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan itu. Tidak punya daya dan kekuatan untuk itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr sabdakan, "Tsumma shallu 'alayya. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Tsumma sallallahu alaihi wasilah." Kemudian setelah selesai menirukan azan, hendaknya dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang membaca salawat kepada Nabi 1 kali saja, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Tsumma sallallahu alaihi wasilah. Kemudian setelahnya baca doa sesudah azan.
yang isinya di dalamnya adalah meminta agar Allah memberikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manzilatun fil jannah, kata beliau, la tambaghi li 'abdin min ibadillah, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Wasilah itu adalah derajat khusus tertinggi di surga yang hanya diberikan kepada satu di antara sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka terbuka baginya pintu syafaatku di hari kiamat nanti. Dan siapa yang menirukan bacaan-bacaan azan, kata Nabi SAW dalam hadis Umar, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kalau dia tambahkan, kata Nabi, setelah membaca doa azan itu dia tambahkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islam dina, ghufira lahu dzambuhu. Dia tambahkan doa yang ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikrar keridhaan Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Islam sebagai agamanya, maka diampuni dosa-dosanya. Bagaimana itu bukan keberuntungan? Bagaimana itu bukan kesuksesan, kemenangan? Membuktikan hayya 'alal falah. Dunia akhirat, di dunia diampuni dosa-dosanya hingga di alam kubur, hingga di akhirat. Di hari kiamat dia mendapatkan syafaat dan berakhir dengan surga. Semoga kita termasuk mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Coba kita perhatikan doa yang diajarkan Nabi sudah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya Allah, pemilik undangan yang sempurna ini. Azan ini merupakan undangan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya orang-orang yang memenuhi panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tegaskan dakwah tamah. Azan ini adalah panggilan yang sempurna. Dia tidak membutuhkan lagi pada kalimat-kalimat tambahan dan tidak diperbolehkan dikurang-kurangi karena kalimat-kalimat azan itu telah sempurna. Wassalatil qa'imah. Ya Allah, Engkau Maha pemilik salat yang akan ditegakkan. Bukan sekedar salat itu dikerjakan. Kalau dikerjakan itu hanya lahirnya saja. Tapi salat itu ditegakkan. Karena salat itu ada syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnah. Dan salat itu meliputi ibadah lahir dan batin. Yang hanya mengerjakan salat lahirnya saja itu namanya orang-orang munafik. Kalau orang beriman, dia menegakkan salat. Syarat, rukun, wajib, sunnahnya dia tunaikan. Dan dia salat dengan lahir dan batinnya. Ati Muhammad al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Berikan ya Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, derajat termulia di surga nanti, wal-fadilah, dan kemuliaan yang khusus bagi beliau, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkan beliau nanti di hari kiamat di kedudukan yang terpuji. Allah memuji beliau, seluruh malaikat memuji beliau, seluruh nabi dan rasul memuji beliau,
Orang-orang yang beriman memuji beliau. Bahkan orang-orang yang tidak beriman sekalipun akan memuji beliau saat itu. Di mana seluruh manusia menunggu dalam waktu yang sangat lama dan menyengsarakan, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan tidak akan digelar pengadilan padang mahsyar itu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat uzma, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera pengadilan itu digelar, agar orang-orang beriman bisa segera beristirahat. Itulah al-maqam al-mahmud yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi wa'adtahu, yang telah Allah janjikan. Doa dan kalimat-kalimat adzan yang berisi seruan-seruan untuk mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, untuk mengikuti Rasulullah dan mentaati beliau, untuk menunaikan salat, untuk menuju kepada kebahagiaan, dan untuk tetap istiqamah mengagungkan Allah, dan menutup kehidupannya dengan kalimat tauhid. Man kana akhir kami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa